Natasha Wilona alias Wilona emang paling jago bikin cowok sejagat maya kelepek-kelepek. Bayangin aja, selain cantik dan body goals, Wilona juga lagi coba jadi businesswoman. Yaps, hampir 10 tahun menekuni olahraga pilates, Wilona sudah beberapa tahun ini memutuskan untuk buka studio pilates sendiri. Wilona bahkan sudah membuka 3 cabang sekaligus di beberapa tempat. Meski masih harus turun tangan sendiri, tapi Wilona mengaku happy bisa olahraga sambil berbisnis. Karena kita proses persiapan pertama kali dari awal tercetus ide itu 1 tahun. Jadi 2022 itu ide pertama, 2023 baru kita launching. Karena itu overthinking, perfeksionis, dan pengennya totalitas. Jadi kayak nggak mau asal launching terus jelek, nggak bagus, tempatnya nggak bonafit, alatnya nggak jelas atau apa, nggak mau. Jadi emang itu yang bikin lebih lama gitu. Karena menurut aku ini tentang kesehatan. Orang-orang yang datang ke sini, member-member yang udah join di community posture, mereka invest uang untuk sehat, bukan untuk sakit atau dibohong-bohongin lah. Tahun ini karena kita sudah membuka 3, jadi istirahat dulu sebentar. Karena timnya masih kecil, kita belum punya tim besar, jadi memang masih ownernya, dua-duanya emang turun tangan dan mikirin semuanya sampai ke perintilan. Terus, tapi kita udah akhir tahun ini kita udah mulai planning untuk 3 atau 4 studio ke depannya yang nanti kita akan buka lagi. Tapi kan seperti biasa, perencanaan harus matang dari jauh-jauh hari. Yang menarik dan gak banyak orang tahu, Wilona ternyata punya alasan sendiri loh ketika memutuskan untuk menekuni olahraga pilates. Wanita berusia 26 tahun itu ternyata pernah punya penyakit skoliosis hingga membuat mantan kekasih Verrell Bramasta itu tak bisa naik turun mobil. Pertama kali aku terjun ke pilates itu karena aku ada sedikit lower back pain, sakit lower back aku. Terus aku juga ada sedikit skoliosis. Kalau tahu skoliosis itu yang tulang belakangnya nggak bener-bener lurus ya, jadi agak miring berapa degree gitu. Terus aku tuh gampang banget cedera. Jadi dulu tuh aku berpikir, olahraga tuh aku harus nge-gym biar badan aku kurus, langsing, terus bagus. Tapi aku nggak mentingin efeknya. Pada akhirnya ngelakuin gerakan-gerakan yang salah tanpa di-stretch dan lain-lain bisa membuat kompensat dan akhirnya menimbulkan cedera atau sakit di kemudian hari. Nah, setelah aku mengalami itu sendiri sampai bener-bener pernah yang kayak gak bisa naik turun mobil karena saking sakitnya belakang, pernah sampai cedera segitunya, dokter bilang olahraga teraman saat ini adalah pilates dan berenang. Karena aku udah gak pernah ada problem sama sekali dengan lower back aku. Kalau yang misalnya sering kayak tiba-tiba kok pinggang satu sisi sakit, itu berarti ada sesuatu yang salah. Entah postur tubuhnya, atau alignment badannya, atau mungkin ada otot-ototnya yang mungkin bisa dibilang lebih pendek, ada yang lebih panjang, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh nanti ketahuan semuanya di pilates dan yoga dan ya banyak ornamen lainnya lah penambahnya gitu. Sayangnya, entah gegara sibuk bisnis apa bukan, Wilona tak pernah lagi kelihatan punya kekasih hati. Sosmednya sepi dan hari-harinya hanya diisi dengan teman-teman sesama artis. Lantas, mungkinkah Wilona sudah sangat menikmati status singlenya ya, hingga tak peduli lagi dengan pasangan hidup? Aku kan gak jelek-jelek banget ya bang ya. Masa iya sih, ya kan? Masa gak ada sih sama sekali gitu kan? Ya pasti ada, tapi semuanya berteman-teman aja. Dan mungkin karena aku juga punya, ya aku juga selektif dalam memilih pasangan juga. Jadi aku nggak yang in a rush untuk yang kayak terburu-buru atau FOMO ikut-ikutan pengen cepet-cepetan. Nggak mau kalah juga sama yang lain atau sama teman-teman yang udah nikah, udah punya anak, aku juga enggak. Dan aku juga lumayan enjoy dengan kehidupan aku yang saat inilah.
Aku sih bebas ya, ya yang sedapat Tuhan kasih, asik. Karena aku percaya kalau Tuhan yang ngasih pasti yang terbaik. Well, meski menyerahkan perihal pasangan hidup ke Yang Maha Kuasa, Wilona pasti tetap punya kriteria sendiri ya. Bisa jadi Wilona juga makin selektif dan kriterianya pun sudah sangat tinggi, seperti pengusaha tajian melintir atau crazy rich yang tampan rupawan. Kalau selektif wajib, menurut aku semua perempuan, ya laki-laki juga sih ya. Cuma kan laki-laki biasanya mereka yang approach, yang misalnya kayak ya beda ya. Kita ngomongin perempuan-perempuan nih. Menurut aku perempuan wajib untuk selektif karena ya itu akan menentukan hidup dan masa depan dia dan anak-anaknya. Dan anak-anak tidak bisa dilahirkan di dunia. Jadi kita harus bertanggung jawab menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Terus yang kedua menurut aku, setiap cewek punya standar pasangannya berbeda-beda. Kalau aku tuh simpel, yang penting dia bisa sayang aku, bisa sayang keluarga aku, of course. Terus dia takut sama Tuhan, dia harus punya suatu pegangan hidup buat diri dia sendiri. Dan yang terpenting dia juga bisa mensupport aku. Karena menurut aku hubungan yang baik bukan cuma cocok, tapi yang bisa saling mengerti dan mensupport satu sama lain untuk menjadi lebih baik gitu. Mamaku enggak sih untungnya, karena kakakku kan juga belum nikah. Terus mamaku juga selalu bilang sama aku, bagi dia jodoh mau tuh semua di tangan Tuhan. Kita cuma bisa berdoa sama Tuhan. Even yang udah nikah aja masih bisa berpisah, ya kan? Apalagi yang masih mencari, sampai yang masih pacaran aja bisa jadi nggak jadi nikah gitu kan. Jadi mamaku cuma selalu yang kayak mendoakan yang terbaik. Dan dia cuma bilang jangan terburu-buru, harus dipikirkan matang-matang. Karena ini adalah pilihan seumur hidup. Namun jika Wilona masih memilah-milah calon pasangan untuk hidupnya, sang mantan kekasih Verrell Bramasta justru disebut-sebut sudah menemukan Pujianti Utami alias Puji sebagai calon istrinya. Keduanya selalu pamer kemesraan di sosmed hingga sampai ke telinga Wilona. So, gimana ya tanggapan Wilona perihal hubungan sang mantan? Setuju nggak nih? Aku sih ngeliatnya kayak oke-oke aja ya, happy-happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif kedua-duanya, kayak nggak ada yang salah ya. Iya nggak sih? Aku selalu support semua teman-teman aku atau kayak even mungkin mantan-mantan aku, ya kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat suportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka. Karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku.